Bab 6047. Charlie bertanya padanya, maksudmu, dia merencanakan hariku saat ini lebih dari 300 tahun yang lalu? Maria mengangguk dengan berat dan berkata, mungkin semua ini adalah perjalanan memancing yang paling lama. Hanya saja target tuannya bukanlah ayah tuan muda. Charlie menjawab, targetnya adalah aku. Ya, Maria berkata dengan tegas, saya merasakan hal yang sama. Tidak ada yang tahu dari mana master itu berasal. Dia mulai merencanakan masalah ini ketika dia masih muda. Tapi dia tidak akan pernah melakukannya hanya demi apa yang disebut warisan. Charlie bertanya balik padanya. Lalu menurutmu apa yang dia lakukan semua usahanya selama ratusan tahun yang lalu? Dia sendiri jelas berusia lebih dari 300 tahun. Dia meninggal beberapa waktu lalu. Maria berpikir sejenak dan bertanya kepadanya. Keluarga Rothschild yang ditemui Tuan Muda di Amerika kali ini adalah salah satu keluarga terkaya di dunia. Tuan Muda merasa bahwa Simon saat ini adalah hal yang paling dia pedulikan? Charlie berkata, yang paling dia pedulikan adalah rentang hidup secara alami. Setelah mengatakan itu, Charlie bertanya lagi. Nona Lin berarti Meng Changsheng memasang jebakan ini demi umur panjang? Maria mengangguk dan berkata dengan serius. Yaya berkata bahwa seorang guru sebenarnya adalah orang dengan keinginan materi dan seksual yang sangat lemah. Tidak peduli apakah itu akhir Yuan, Ming atau awal Ming atau akhir Ming atau awal Qing, dia memiliki kemampuan untuk mencita-citakan rencana 5 tahun ke-9. Tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan konflik kepentingan duniawi. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah umur panjang. Charlie setuju dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang dia, tapi dari beberapa anekdot yang saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa orang tersebut memang terobsesi dengan keabadian. Tetapi bukankah seharusnya dia sudah mati ratusan tahun yang lalu? Maria berkata, saya tidak berani sembarangan menyimpulkan hidup dan mati sang majikan. Tetapi saya yakin bahwa sang master mengumumkan jebakan yang penuh konspirasi ini. Dia pasti membutuhkan naga yang sedang naik daun seperti Tuan Muda untuk membantunya mencapai tujuan keabadiannya. Kemungkinan besar dia berharap Tuan Muda bisa pergi ke Gunung Shiwanda dan memasukkan dirinya ke dalam perangkap. Saya kira inilah sebabnya biksu palsu hari itu menghentikan kami dan mengharapkan penjelasan yang masuk akal dari saya untuk membujuk Anda agar tidak melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Maria menambahkan, jadi, mengenai jebakan ini, saya rasa ada dua kemungkinan saat ini. Salah satu kemungkinannya adalah jebakan ini akan dipicu pada waktu yang tepat. Artinya, ini hanya masuk akal jika dipicu saat masternya masih hidup. Tetapi tuannya sendiri tidak menyangka bahwa jebakan ini akan memakan waktu lama. Sampai kematiannya, dia tidak dapat bertemu siapapun yang dapat memicunya. Bahkan jebakan ini belum dibuka secara resmi sampai ayahmu menemukan, kata pengantar 9 misteri kitab suci. Jika ini masalahnya, Shiwandashan seharusnya tidak menimbulkan ancaman besar terhadap Tuan Muda. Pada titik ini, Maria berbicara dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan. Kemungkinan lainnya adalah sang majikan mengetahui bahwa jebakan ini akan dipicu pada tahun dan bulan yang tidak diketahui. Tetapi baginya, tidak masalah kapan hal itu dipicu, yang penting hal itu terpicu. Jika ini masalahnya, maka tuannya, kemungkinan besar belum mati. Belum mati? Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya. Jika dia belum mati, maka dia seharusnya menguasai cara untuk meningkatkan umurnya dari 1000 tahun menjadi lebih lama. Dan jika dia belum mati, dia seharusnya lebih kuat dariku sekarang. Berkali-kali lebih kuat dari Victoria. Mengapa repot-repot berdiam diri di Gunung Shiwan selama bertahun-tahun? Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, dengan kata lain, jika dia membutuhkanku, seseorang dengan peringkat naga yang sedang naik daun. Untuk melakukan sesuatu untuknya, dia bisa datang langsung kepadaku tanpa harus bersusah payah membawaku ke sana. Maria memandang Charlie, lalu ke bunda puca yang hijau dan cerah di halaman di luar jendela, dan bertanya kepada Charlie. Tuan, pikirkan tentang pengalaman bunda puca. Selama lebih dari 300 tahun, saya merasa dia telah musnah dalam bencana itu. Tapi aku tidak pernah menyangka dia punya caranya sendiri untuk mempertahankan secercah kehidupan untuk dirinya sendiri. Vitalitasnya seperti benih yang diam selamanya. Jika tanpa hujan musim semi miliknya, dia bisa tetap diam di dalam tanah selama 100, 1000, atau bahkan 10.000 tahun. Tapi begitu hujan turun, dia akan terlahir kembali dan muncul dari bumi. Saat ini, Maria dan Charlie saling berpandangan dan bergumam. Tuan,
Saya merasa bahwa tuannya juga harus memiliki caranya sendiri untuk membungkam peluang kecilnya untuk hidup tanpa batas waktu di Gunung Siwan seperti ibu dari Pucha. Begitu dia menginginkannya. Saat hujan musim semi turun, dia bisa terlahir kembali di Nirwana seperti ibu dari Peucha, dan tuan muda adalah hujan musim semi yang dia tunggu-tunggu. Charlie memandangi Bunda Peucha, meski dahan yang terkena sinar matahari masih sangat indah. Ramping, tapi jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali menghantam tanah. Pada saat ini, kuncup yang melengkung perlahan terbuka di bawah sinar matahari, memperlihatkan kuncup yang lebih kecil dan lembut. Hati Charlie tiba-tiba merasakan perasaan tenggelam yang jelas, dan dia sedikit gugup dan panik. Maria tiba-tiba meraih tangan Charlie dan bertanya dengan ekspresi agak ketakutan. "Tuan, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kepada saya pada hari pertempuran dengan Jermo?" Charlie mengangguk, "Ya tentu saja, saya ingat." Maria berkata, Tuan muda pernah memberitahuku bahwa Jermo berkata sebelum membuka istana Niwan, tidak masalah meskipun Tuan muda menghancurkan tubuhnya. Dia bisa mengubah tubuhnya untuk membalas dendam dari Tuan muda? Charlie mengangguk dan berkata, dia memang mengatakan itu. Maria bertanya dengan cemas, Guru, menurut Anda apakah benar ada metode jahat untuk mengambil tubuh di dunia ini? Bab 6048. Charlie terdiam sejenak dan berkata dengan serius. Meskipun saya belum pernah menemukan teknik terkait apapun, saya pikir kemungkinan besar teknik seperti itu ada. Setelah melihat ke dalam, kami menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia, ponsel, dan komputer. Tubuh adalah perangkat keras, otak, atau pikiran. Kesadaran adalah perangkat lunak. Memasukkan kesadaran spiritual seseorang ke dalam tubuh orang lain seperti membeli ponsel bekas. Semua data perlu dimigrasikan dan data asli ponsel tersebut diganti. Maria berkata, jika Anda menyimpan data ponsel sebelum perangkat kerasnya benar-benar rusak, dan kemudian temukan ponsel yang cocok, secara teoritis Anda dapat menghidupkan kembali ponsel sebelumnya, dan Shigong Qian saat akhir hidupnya semakin dekat. Dia mungkin tidak dapat menemukan kesempatan untuk terus hidup sendiri, tapi dia punya cara sendiri untuk mempertahankan kesadaran spiritualnya dan menunggu tubuh fisik yang cocok muncul. Setelah itu, Maria berkata lagi, merebut mayat itu seharusnya menjadi hal yang sangat kejam. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan dirinya diam selama bertahun-tahun. Dia bisa saja mengambil jenazah ayahku sebelum dia meninggal. Bagi orang seperti dia yang hanya ingin hidup selamanya, meraih menyerah bukanlah untuk bertahan hidup, tapi untuk mampu menggulingkan jalur kultivasi 1000 tahun sebelumnya dan menemukan titik awal yang lebih baik untuk memulai kembali. Jika Anda terburu-buru mencari tubuh dengan kualifikasi biasa-biasa saja, Anda mungkin tidak dapat mengejar ketinggian Anda sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya membutuhkan tubuh fisik untuk dilahirkan kembali tetapi juga tubuh fisik yang cukup kuat. Tubuh fisik yang cukup kuat untuk memberinya kesempatan menantang hukum surga. Charlie menghela napas berat dan berkata, jadi, yang dia butuhkan adalah tubuh yang naik ke level naga? Maria mengangguk dengan cepat, benar. Saya pikir logika ini masuk akal, dan juga bertepatan dengan biksu palsu itu. Menggemakan apa yang dia katakan, dia berkata bahwa siapapun bisa pergi ke pegunungan 100.000, tetapi Tuan Muda tidak bisa pergi ke sana. Dan dia juga bilang orang itu jauh lebih menakutkan daripada Victoria. Sekarang sepertinya orang yang dia bicarakan adalah sang guru. Dan dia berada di 10.000 pegunungan. Yang dia tunggu-tunggu adalah Anda, Tuan Muda. Charlie juga menerima spekulasi ini sambil mengertakkan gigi dan berkata, pria yang luar biasa, Meng Changsheng. Saya telah melihat orang-orang yang memelihara Fodo. Tapi ini pertama kalinya aku, Charlie, membesarkan Fodo di dalam vas, kudengar. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, sekarang kita telah melihat angan-angan ini. Apakah itu berarti selama kita tidak pernah pergi ke Gunung Shiwanda, dia akan menunggu di sana tanpa henti? Maria menyetujuinya dan berkata, saya juga merasakan hal yang sama. Charlie menghela napas lega dan berkata, oke, mulai sekarang, aku tidak akan melangkah lebih dekat lagi ke pegunungan 100.000. Jika belum pernah diingatkan oleh biksu palsu itu sebelumnya, hari ini karena Anda dan saya akan membahasnya bersama, saya khawatir hal pertama yang akan saya lakukan setelah mendapatkan kata pengantar 9 misteri kitab suci. Oh tidak, hal kedua adalah pergi ke Gunung Shiwan lagi dan secara pribadi mencari apa yang disebut rahasia keabadian. Maria penasaran, dia bertanya, apa hal pertama yang harus dilakukan Tuan Muda? Charlie berkata dengan jujur, tentu saja,
saya harus menyelesaikan sembilan hati misterius ini. Ini seharusnya menjadi arti sebenarnya dari kultivasi. Jika saya ingin membuka istana Niwan, saya khawatir ini adalah satu-satunya metode mental yang dapat saya andalkan saat ini. Maria mengangguk, mengambil bagian pertama dari Y9 metode mental misterius, dan membacanya dengan cermat sejenak sebelum berkata. Ayah saya pernah ingin saya menyadari tahu, tetapi saya memang bukan bahan pencerahan. Setelah berulang kali mengalami kegagalan, dia melepaskan ide ini. Saat itu, Bapak mengajari saya sepenggal ajaran spiritual. Yang juga saya hafal lebih dari 300 tahun yang lalu. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi saya yakin isinya hampir sama dengan yang tertulis di sini. Setelah mengatakan itu, Maria menambahkan, hanya saja ayah saya mengatakan bahwa gurunya pernah memberitahu dia dan Victoria bahwa metode spiritual ini tidak memiliki nama. Itu hanyalah pengalaman yang dia rangkum melalui latihan bertahun-tahun. Ayah saya merasa bahwa apa yang telah dipelajari gurunya sepanjang hidupnya tidak boleh diberi nama. Itulah mengapa disebut rahasia keabadian, menurut nama sang master. Charlie menghela napas. Sepertinya Meng Changsheng memiliki banyak rahasia tentang ayahmu dan Victoria. Dan dia bahkan tidak memberitahu mereka nama, Y9 hati misterius. Karena mereka tidak mengetahui, Y9 hati misterius. Mereka pasti tidak mengetahui, Y9 kitab suci misterius kata pengantar, dan Y9 kitab suci surgawi yang misterius. Berbicara tentang ini, Charlie merasa takut. Pada awalnya, saya bersyukur karena Y9 kitab suci misterius memberi saya perubahan besar. Saya mengubah nama W.S. Pharmaceutical menjadi JX Pharmaceutical. Awalnya penuh dengan ketulusan, tapi sekarang sepertinya ada masalah yang tak ada habisnya. Selama Victoria mengetahui, Jiu Xuan Xinjue, JX Pharmaceutical, ada risiko menjadi sasarannya. Maria mengangguk sedikit setuju, lalu bertanya pada Charlie dengan sedikit cemas. Apakah Tuan Muda berencana untuk berlatih di 9 misteri hati Jue? Charlie berkata dengan tulus, bagi saya saat ini, metode penanaman mental yang sistematis adalah kesempatan terbesar untuk meningkatkan kekuatan saya. Victoria mampu membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu. Yang membuktikan bahwa jika metode mental ini dikembangkan sampai tingkat tertentu, saya pasti bisa membuka istana Niwan. Bagiku, ini adalah kesempatan bagus yang langka. Pada titik ini, ekspresi Charlie menunjukkan sedikit kekhawatiran dan dia berkata, tetapi akal sehat memberitahuku bahwa, jika kata pengantar 9 misteri kitab suci, ia adalah umpan dalam arti sebenarnya. 9 buku klasik misterius, hanyalah sebuah ensiklopedia yang tidak memiliki konten inti. Untuk berhati-hati, saya tidak dapat mempercayai konten apapun dalam jika kata pengantar 9 misteri klasik. Maria mengangguk dengan berat dan dengan serius berkata, saya dan guru memikirkan hal yang sama. Anda tidak dapat mempercayai satu kata pun dalam jika kata pengantar kitab suci 9 misteri.